Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 442 banding 442. Raja Surgawi tidak berusaha membantu orang luar melawan klan kerajaan. Sebaliknya, dia tidak ingin melihat deklinasi, jadi dia harus merekrut Fei Yun ke faksi kerajaan. Dia yakin dalam visinya bahwa prestasi Fei Yun di masa depan akan tak terduga. Fei Yun dengan cepat menolak, ginseng ini dapat meningkatkan hidup Anda 50 tahun. Bagaimana saya bisa menyia-nyiakan tingkat harta ini? Raja tersenyum dan berkata, rumahku mungkin tidak setingkat dengan harta nasional dinasti Jin, tetapi tidak sulit untuk menemukan beberapa obat peningkat umur panjang, bahkan yang pada tingkat yang sama di ginseng ini. Jika saya berikan kepada Anda, ambil saja. Petik 2. Fei Yun dengan hati-hati menerima botol kuning itu. Hanya memegangnya saja membuat tulangnya berderak dengan energi dari aura yang merembes keluar. Setelah menyimpannya di kantong spasialnya, Fei Yun mengeluarkan 2 kotak giok yang disegel dengan energi roh, masing-masing memiliki 1 daun semerah darah di dalamnya. Muridmu juga memiliki hadiah untukmu. Saya harap Anda akan menerimanya, kata Fei Yun. Raja tersenyum, senang dengan kepekaan sosial murid kecilnya, dan menerima 2 kotak batu giok. Dia telah melihat semua jenis harta sebelumnya dan tidak memiliki harapan Fei Yun menyerahkan sesuatu yang luar biasa. Ini hanya niat baik dari muridnya dan tidak sopan baginya untuk menolak. Ini lebih simbolis daripada apapun. Namun, ekspresinya membeku saat dia membuka kotak itu dan berbicara dengan kaget, ini adalah Daomization Leaf yang legendaris. Daomization Leaf dapat membantu orang dalam memahami Dao dan menerobos kemacetan. Ini adalah cara untuk melepaskan diri dari belenggu kultivasi. Sulit bagi raja untuk naik ke wilayahnya saat ini karena ini adalah batas dari bakatnya sendiri. Satu-satunya cara sekarang adalah memiliki pencerahan atau menunggu kematian dari usia tua. Namun, ini tidak lagi terjadi. Daun ini bisa membantunya berkultivasi lebih jauh. Jika dia bisa menerobos gerbang berbahaya itu, maka umurnya akan hampir 2 kali lipat dan dia bahkan bisa menjadi muda lagi. Dengan demikian, ia secara alami diaduk setelah melihat daun. Fei Yun mengangguk dan berkata, saya menemukan 2 daun ini di reruntuhan kuno tetapi sekarang tidak begitu efektif bagi saya. Anda, di sisi lain, lebih membutuhkannya. Petik 2. Semua orang tahu bahwa Raja Surgawi tidak lama lagi hidup. Ini adalah alasan terburu-buru untuk menemukan penerus berikutnya. Raja Surgawi telah menunjukkan kebaikan kepada Fei Yun, 2 daun ini saja masih belum cukup untuk membayarnya. Tentu saja, Fei Yun tidak memberitahunya bahwa ia menemukannya di tanah leluhur Feng. Ini adalah rahasia klan dan dia tidak bisa memberitahu orang lain. Raja mengangguk secara emosional dan menyingkirkan kedua daun itu. Dia berencana untuk segera pergi ke budidaya terisolasi setelah menangani masalah penerus ini. Dengan 2 daun ini, jalannya menuju Grand Dao menjadi lebih penuh harapan. Dia terlalu benar dalam menerima murid ini. Dia merasa telah melakukan banyak hal konyol dalam hidupnya, tetapi yang paling benar adalah memilih Feng Fei Yun. Aku akan memberitahu Kaisar Jin tentang urgensi memilih pengganti untuk posisi Raja Surgawi. Di luar hal yang tidak terduga, Anda 4 kandidat akan datang dengan saya ke Tanah Suci Kerajaan dalam waktu 1 bulan untuk diuji. Selama periode ini, Anda perlu mengolah keras dan menyerap seluruh ginseng. Ambil kultivasi Anda setinggi mungkin, kata Raja. Fei Yun juga berencana melakukan ini. Setelah melihat Beiming Potian dan Dongfang Jingsui, dia menyadari bahwa masih ada celah besar antara dia dan mereka. Raja tiba-tiba memanggilnya kembali sebelum dia pergi dan berkata, jika Anda ingin menjadi Raja Surgawi, Anda harus menikahi seorang putri dan menjadi pangeran mertua. Saya yakin para selir di istana akan datang menemui Anda segera. Anda bisa mengatasinya. Petik 2. Fei Yun sedikit terkejut, menikahi seorang putri. Dia melihat masa depan yang gelap di depan. Ini bukan masalah kecil karena menikahi seorang putri berarti dia tidak bisa menikahi orang lain. Ini adalah pengorbanan yang terlalu besar untuk menjadi Raja Surgawi. Kurasa aku hanya bisa mengambil 1 langkah pada 1 waktu dan melihat. Fei Yun keluar dari mansion di gerbong kekaisaran dengan banyak pikiran menjulang di benaknya. Dinasti itu memiliki beberapa ratus putri dan bahkan lebih banyak selir di istana. Itu akan menjadi sakit kepala berurusan dengan mereka. Setelah kembali ke rumah Feng, ia memerintahkan pengurus rumah lamanya,
mulai hari ini selama 1 bulan, beritahu pengunjung manapun bahwa saya berkultivasi tertutup dan tidak akan melihat siapapun. Petik 2. Ini memang kebenaran karena dia ingin menyerap seluruh ginseng. Agak boros menggunakannya sebagai booster kultivasi. Ini dimaksudkan untuk mereka yang berada di akhir masa hidup mereka karena dapat meningkatkan hidup hingga 50 tahun. Menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi hanya 50 tahun pelatihan. Namun demikian, ini masih merupakan metode tercepat. Ada pro dan kontra untuk menggunakannya dengan cara ini. Dia mengambil botol kuning dan menuangkan ginseng di dalamnya. Dia menggunakan pisau giok untuk memotong sepotong dan meletakkannya di mulutnya. Energi dingin dengan gila-gilaan dimulai dari tenggorokannya dan terpancar ke seluruh tubuhnya. Butuh 3 hari baginya untuk menyerap bagian ini sepenuhnya. Energi ungu di tubuhnya meningkat menjadi 5.000 helai. Mampu menumbuhkan energi ungu di istana dianggap sebagai mandat surga tingkat pertama. Tingkat kedua membutuhkan 3.000 untai energi. Tingkat ketiga membutuhkan 100.000 untai. Untuk mencapai tingkat ini, orang mengandalkan banyak sumber daya. Hanya mengandalkan menyerap energi dari dunia dan mengubahnya menjadi energi valet adalah hal yang mustahil. Bahkan beberapa ribu tahun tidak cukup untuk membuat 100.000 helai. Setiap tingkat mandat surga memiliki perbedaan besar dalam kekuasaan. Ini terlihat dalam jumlah energi valet yang dibutuhkan. Fei Yun berada pada level jenius historis tetapi dia hanya bisa bertarung melawan raja-raja muda, tidak mampu mengalahkan musuh di beberapa level lebih tinggi. Dia sedang mengkonsolidasikan budidaya tingkat kedua dan meningkatkan jumlah energi valet menggunakan harta yang luar biasa seperti Mystical Golden Ginseng. Proses konsolidasi akan selesai saat dia mencapai 10.000 untai. Hanya dalam 3 hari, ia telah menciptakan 2.000 helai. Ini sudah cukup luar biasa. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Fei Yun memotong bagian lain dari akar dan meletakkannya di mulutnya lagi. Dia membutuhkan 2 hari untuk penyerapan penuh. Namun, energi violetnya hanya meningkat 1.500 helai. Dia berada di 6.500 helai saat ini. Semakin tinggi budidaya, semakin cepat kecepatan penyerapannya. Ini menjadi kurang efektif. Petik 2. Ada 2 sisi dari segalanya. Fei Yun memotong sepotong 2 kali ukuran sebelumnya. Energi duniawi yang terkandung dalam ginseng itu terlalu murni dan cocok untuk penanaman. Itu membuat prosesnya semudah air minum. Tidak heran mengapa anak-anak dari klan besar bisa mencapai mandat surga pada usia muda. Mereka memiliki akses ke harta yang luar biasa dari bumi. Misalnya, janin bisa membuka saluran roh mereka saat masih di dalam rahim. Setelah dilahirkan, mereka dapat mengkonsumsi obat-obatan untuk mencapai Immortal Foundation. Sekitar 5 atau 6, mereka dapat mulai mengembangkan basis dewa mereka. Pada pencapaian besar God Base, mereka akan dapat mengandalkan batu roh dan obat-obatan untuk membuka meridian dan mematahkan belenggu. Di Heaven's Mandate, ada kebutuhan yang lebih besar untuk sumber daya. Untuk Fei Yun sekarang, tanpa bantuan ginseng, dia masih perlu 3 hingga 5 tahun untuk mengkonsolidasikan budidaya tingkat kedua meskipun bakatnya luar biasa. Untuk mencapai tingkat ketiga, dia akan membutuhkan hampir 100 tahun di bawah kondisi seorang jenius sejarah biasa. Tapi sekarang, dia hanya menggunakan setengah bulan untuk mengkonsolidasikan tingkat kedua sejak dia telah mencapai 10.000 untai energi. Inilah sebabnya mengapa orang mengatakan bahwa tanpa sumber daya, tidak ada pembudidaya yang kuat akan ada. Hanya melalui penjarahan dan kompetisi, seseorang akan menjadi semakin kuat. Para jenius sejarah lainnya akan lambat dalam berkultivasi tanpa sumber daya yang memadai. Menggunakan 1/4 dari ginseng telah mengkonsolidasikan kultivasi saya. Saya seharusnya 20% lebih kuat sekarang. Fei Yun tidak melanjutkan berkultivasi dan menyingkirkan sisa ginseng. Dia berjalan keluar dan bertanya kepada pembantu rumah tangga, apakah ada yang datang untuk menemukan saya baru-baru ini? Dewaku, utusan Raja Surgawi datang untuk memberitahu Anda bahwa perjalanan ke Tanah Suci Kerajaan akan menjadi yang pertama bulan depan atau 5 hari dari sekarang. Petik 2. Murid terbaik dari Gua Penghancuran, Wolong Seng, juga datang menemui Anda tetapi dia pergi setelah mendengar tentang sesi kultivasi Anda. Dia memberitahuku untuk memberitahumu bahwa dia akan tinggal di Istana Bunga Bahagia. Petik 2. 7 Kasim dari Istana Batin juga mengirim kartu. Ini adalah hamba terpercaya dari 7 selir. Apakah Anda ingin membacanya, tuanku? Petik 2.
Pengurus rumah tangga tua mengeluarkan banyak kartu dengan segel kerajaan di permukaan menyembunyikan konten. Fei Yun menyeringai dan secara alami tahu apa yang dipikirkan para selir ini, tidak perlu, bakar mereka semua. Tapi, salah satu kartunya adalah dari Divine Consort. Pengurus rumah tangga berbicara dengan hati-hati. Fei Yun terkejut, yang mana? Konsort Ji Lingxuan, kata pria tua itu. Saya melihat, Fei Yun menjadi serius. Wanita itu dari klan Ji. Petik 1. Dia berkata dengan kilatan dingin di matanya, berikan aku kartunya. Saya sudah lama ingin bertemu dengan permaisuri surgawi ini. Juga, siapkan kereta dan seorang pelayan yang tahu jalan dengan baik. Tidak perlu memberitahu Nona Wang, saya ingin pergi sendiri. Petik 2. Orang tua itu menyerahkan kartu sebelum pergi untuk menyiapkan kereta. Bab 443-443. Bagi para pembudidaya di Jin, tidak mengunjungi dinasti adalah kekurangan yang patut disesalkan. Tidak memasuki kota di ibu kota juga tidak termasuk mengunjungi ibu kota. Lokasi terkaya dan paling menyenangkan tentu saja ada di dalam. Tuan muda, kemana kita akan pergi? Nama pengemudi itu adalah Malong, seorang lelaki kurus berusia sekitar 30 tahun yang dulunya adalah budak dari 6 tuan yang berbeda. Setiap harga pembeliannya cukup tinggi karena dia memiliki keterampilan yang unik, mampu mengingat semua yang telah dilihatnya. Bisa dikatakan bahwa dia tahu semua jalan-jalan besar dan gang-gang kecil di ibu kota. Karena itu, ia memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan budak biasa. Seseorang dapat dilahirkan celaka tetapi mereka harus memiliki sesuatu yang mereka kuasai untuk bertahan hidup. Kebangsal utama Yin Gou. Perintah Fei Yun sambil membuka kartu dari Divine Consort Ji. Konten itu singkat dengan hanya 3 kata, Southern Sky Temple, ditulis oleh tongkat tinta. Karakternya indah dan berisi dao. Ini adalah wanita dengan tulisan yang bernilai sebanyak emas. Fei Yun mendekatkan surat itu dan menciumnya. Ada aroma kabut putih yang samar dan tak tertahankan. Bunga kabut putih sangat langka. Rumor mengatakan bahwa hanya ada 3 pohon di Istana Roh Suci. Kelopak yang berubah menjadi parfum bisa memberi wanita kecantikan abadi. Karakteristik unik ini membuatnya mahal karena adalah pil semangat langka. Uang tidak cukup untuk membelinya. Meskipun menjadi tempat bisnis, bangsal Yin Gou dibangun seperti istana dengan banyak bangunan dan paviliun. Keahlian yang luar biasa di sini tidak biasa. Bangsal utama di ibu kota ini bahkan lebih mengesankan dan megah, membentang beberapa mil. Tidak ada yang tidak dapat Anda temukan di sini. Pengunjung ke bangsal harus memiliki penilaian kekuatan belanja sebelum diberikan plakat. Level yang berbeda membuka area yang berbeda. Seorang pria tua dengan wajah ramah memberitahu Feng Fei Yun dan membawanya ke istana. Istana ini adalah yang terjauh, dimaksudkan untuk menentukan daya beli pelanggan. Mereka yang bisa datang ke bangsal utama semuanya sangat kaya. Mata uang di sini bukan emas, hanya pil semangat dan rumput. 1 butir roh misterius sejati bernilai 30.000 emas. Ini adalah harga terendah di bangsal utama. Level terendah dari True Mysterious Spirit Stone bernilai 300.000 emas. Rumput roh milenium bernilai 3 juta emas. Para tamu juga dibagi ke dalam berbagai tingkatan. Misalnya, mereka yang hanya bisa menghabiskan di bawah 300.000 emas, atau 1 batu roh, dianggap 1 bintang. Mereka yang bisa menghabiskan 10 batu roh adalah 2 bintang. 3 bintang di 100 batu. Biasanya, mereka yang bisa menghabiskan sebanyak ini berada di tingkat giant, tua-tua dunia kultivasi. Diperlukan 4 bintang untuk dapat menghabiskan 1000 batu. Ini adalah tuan dari sekte dan klan raksasa. Pada 10.000 batu adalah 5 bintang. Seluruh dinasti Jin memiliki kurang dari 100 konsumen tingkat ini. Pelanggan di bangsal Yin Gou biasanya 1 atau 2 bintang. Bolehkah saya meminta latar belakang Anda, yang nobel? Seorang pemeriksa wanita melirik Fei Yun lalu di punggungnya. Setelah memperhatikan kurangnya pelayan yang cantik, dia menjadi kurang antusias dan berkata dengan datar, mereka yang tidak bisa menghabiskan 30.000 emas tidak bisa memasuki bangsal. Petik 2. Ini adalah jumlah yang relatif besar. Di kota manapun di Grand Southern, itu bisa memberi makan jutaan tanpa masalah. Namun, ibu kota adalah kongregasi orang kaya. 30.000 emas hanya tingkat menengah, tidak cocok untuk mereka yang benar-benar punya uang. Fei Yun tidak menyalahkannya sama sekali. Bagaimanapun,
Para pemuda bangsawan akan memiliki penjaga dan budak bersamanya sementara dia hanya memiliki sopir kereta. Adalah kesalahannya sendiri yang dipandang rendah seperti ini. 1. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, saya di sini untuk membeli jiwa binatang. Petik 2. Dia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa dia mampu membeli 30.000 emas, hanya alasannya berada di sini, agar tidak terlalu mempermalukannya. Hanya orang kaya yang mampu membeli jiwa binatang buas, jadi ia membuatnya tersirat. Wanita muda ini masih seorang pekerja di lingkungan sehingga dia telah dilatih secara menyeluruh. Meskipun dia tidak berpikir Fei Yun bisa menghabiskan banyak uang, dia masih bisa menjadi pelanggan bintang 1. Baiklah, saya bertanggung jawab untuk memeriksa identitas pelanggan. Tolong ambil sesuatu yang bisa membuktikannya, kata wanita muda itu. Lingkungan itu adalah tempat umum dan tentu saja tidak akan peduli apakah orang itu baik atau jahat. Namun, untuk mengukur daya beli seseorang, mereka tidak bisa membuat orang itu mengambil semua barang berharga dan rahasia mereka. Para pekerja ini sangat cerdas dan dapat menilai tingkat bintang seseorang berdasarkan artikel pakaian, identitas, dan kultivasi mereka. Ekspresi Fei Yun membeku, aku tidak punya apa-apa untuk membuktikan identitasku. Bagaimana kalau saya melakukan teknik pedang saya untuk Anda lihat? Petik 2. Fei Yun tidak tahu harus berkata apa. Sebagai penguasa muda Feng, dia bahkan tidak punya plakat untuk membuktikan identitasnya. Akan lebih baik jika dia tidak mengembalikan perintah Raja Surgawi. Dia bisa menggunakannya sebagai jawaban sempurna saat ini. Wanita muda itu menatapnya seolah dia monster. Siapa si orang ini? Dia jelas dari daerah terpencil. Apakah dia mengira bangsal Yingou adalah karnaval atau sesuatu untuk hiburannya? Petik 1. Baru-baru ini, banyak keajaiban datang ke ibu kota berpikir bahwa mereka mampu dan keren. Yang benar adalah bahwa mereka hanya penguasa kecil di kota-kota kecil, tidak layak kentut di ibu kota. Dia telah melihat terlalu banyak seperti itu. Tapi sekarang, ada pria lain yang ingin membuktikan sesuatu dengan tarian pedang. Kamu pikir kamu siapa? Membuktikan identitasmu dengan cara ini. Anda pikir Anda jenius nomor 1 dari dinasti Jin. Petik 1. Tentu saja, dia memiliki cukup pengekangan untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia telah memaafkannya karena dia hanya anak desa yang tidak tahu apa-apa. Setelah jeda singkat, dia berkata, "Ya, jika Anda tidak memiliki cara untuk membuktikan identitas Anda, hanya pergi ke lantai seni bela diri untuk menguji kultivasi Anda. Jika berada pada level tertentu, itu juga merupakan jenis identifikasi." Petik 2. Fei Yun menghela nafas lega dan dengan gembira berkata, "Di mana lantai seni bela diri ini? Mengapa kamu tidak membawaku ke sana? Ini adalah pertama kalinya saya di bangsal Yingou, jadi saya tidak tahu banyak hal. Aku harus lebih mengganggumu." Petik 2. Dia tulus kali ini. Dia kekurangan waktu dan ingin melakukan banyak hal di lingkungan. Dia mungkin tersesat tanpa panduan. Tapi, aku harus memeriksa tamu-tamu lain. Wanita muda itu menjadi gila. Kenapa aku harus berurusan dengan pria bodoh ini? Fei Yun berkata, ada penguji lain di sini, tidak apa-apa tanpa Anda. Saya bisa memberi Anda pembayaran yang bagus juga. Petik 2. Banyak tamu datang ke bangsal setiap hari. Istana penguji ini saja memiliki lebih dari 50 pekerja. Semua wanita cantik, dia hanya salah satu dari mereka. Dia tidak bisa mengubah pikirannya juga tidak ingin menyinggung pelanggan. Pada akhirnya, dia setuju untuk membawanya ke lantai seni bela diri. Fei Yun mengikuti tepat di belakangnya dan dengan sopan bertanya sambil tersenyum, "Siapa namamu, Nona?" Dia benar-benar kehilangan kesabaran. Mereka yang bisa bekerja sebagai resepsionis di bangsal Yingou semuanya dipilih dengan cermat. Lagi pula, hanya wanita cantik yang bisa membuat pria kaya patuh menyerahkan uang mereka dalam waktu singkat. Dia memiliki kilasan jijik di matanya, berpikir bahwa dia sudah tahu orang macam apa dia. Ini adalah seseorang yang berpikir dia bisa mendapatkan wanita apapun yang dia inginkan hanya karena dia punya uang. Seperti yang diharapkan, orang ini berjalan lebih dekat dengannya. Meskipun merasa jijik, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan menjawab, "Nama saya San Yi." Petik 2. San Yi, Fei Yun bergumam dan berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Wanita ini baru saja memerankanku. Oh well, saya di sini untuk membeli jiwa binatang buas untuk Myriad bis fisik saya, bukan seorang wanita. 2.
Fisik Myriad Beast-nya belum selesai. Untuk menyelesaikannya sebelum ujian kerajaan, bangsal Yingou adalah satu-satunya tempat yang bisa menampung begitu banyak jiwa. San Yi membawanya ke lapangan luas di luar bangsal. Itu terhubung ke istana pemeriksaan identitas sebelumnya. Para pembudidaya di sini menggunakan kultivasi mereka untuk memverifikasi identitas mereka. Ada antrean tak berujung yang menunggu. Meskipun merupakan bangunan tingkat tinggi, masih ada banyak tamu, yang paling di ibu kota. Jumlah uang yang dihasilkannya setiap hari tak terlukiskan. Banyak pekerja di sini untuk memeriksa juga. Orang-orang ini sangat kuat dalam hak mereka sendiri. San Yi membawa Fei Yun ke depan panggung dan membisikkan sesuatu kepada salah satu penguji. Dia kemudian kembali dan berkata bahwa dia mungkin mulai. Bab 444-444. Bagaimana? Tanya Fei Yun. Gunakan kekuatan terkuatmu untuk melepaskan serangan pada platform itu. Penguji menjawab. Ketika kultivasi seseorang lebih tinggi, mereka akan dapat menilai petani yang lebih lemah. Namun, mereka yang mampu berbelanja di bangsal sama sekali tidak lemah. Banyak yang merupakan pembudidaya mandat surga sehingga pemeriksa ini membutuhkan platform untuk penilaian kekuatan. Selain itu, klan besar dan bangsawan akan memiliki harta untuk menyembunyikan kultivasi mereka. Aturan pertama kultivasi yang lebih tinggi tidak akan berhasil saat itu. Fei Yun menunjuk tablet 10 meter persis seperti dinding batu dan berkata, itu. Iya nih. Petik 2. Fei Yun mengulangi, hanya untuk mengkonfirmasi, serangan dengan kekuatan penuh. Tuan, tolong cepat, ada yang mengantri. Penguji kehilangan kesabarannya. Belum pernah melihat platform penilaian sebelumnya. Bocah desa sejati. San Yi memutar matanya dan merasa bahwa Fei Yun akan ditertawakan oleh orang banyak. Sangat baik. Fei Yun berjalan langsung ke depan platform dan dengan lembut mengusap permukaan dengan jarinya. Dia bisa melihat penghalang di luar dengan riak yang berasal dari sentuhannya. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan formasi. Dia ingin menguji dan melihat seberapa kuat dia sekarang sehingga dia menyalurkan energi valet dari seluruh tubuhnya ke dantian sebelum itu mengalir ke lengannya. 4 gambar harimau naga samar terkental di telapak tangannya. Kekuatan 4 harimau ganas berkumpul di tempat yang sama. Boom! Cahaya platform penilaian langsung hancur dan dinding berubah menjadi debu. Kekuatan deras ini menelan setengah dari bidang pengujian. Untungnya, ada banyak lapisan formasi di sini atau seluruh tempat akan rata. Fei Yun mengulurkan tangannya dan berkata, bagaimana platform penilaian bisa begitu mudah pecah? Biasanya, banyak giants akan datang ke sini untuk membeli bahan dan bahan roh. Dengan demikian, Fei Yun berpikir platform ini bisa menahan serangan raksasa setidaknya. Dia tidak berharap untuk menghancurkannya dengan mudah. Feng Fei Yun tidak tahu bahwa orang-orang kuat yang sebenarnya hanya perlu menyebutkan nama mereka dan menunjukkan identifikasi untuk langsung memasuki bangsal. Mereka tidak perlu datang ke tanah seni bela diri ini. Hanya tamu tidak terkenal dan tingkat rendah yang perlu datang ke tempat ini. Penguji dan San Yi tercengang dengan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Hanya satu telapak tangan untuk menghancurkan platform. Setidaknya ini kultivasi seorang tuan muda. Jika bukan karena ekspresi bingung Fei Yun, mereka akan berpikir bahwa ia sengaja menyebabkan masalah. Keributan besar ini mengingatkan eselon atas bangsal Yingou. Orang yang bertanggung jawab di bangsal keluar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah orang tua di mandat surga tingkat kedua. Dia menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa itu hanya kecelakaan. Dia dengan hormat mengundang Fei Yun ke istana penilaian sebelum berteriak pada San Yi, ada apa denganmu? Tidak tahu bahwa nobel muda ini adalah pakar kultivasi. Bisakah Anda menyinggung perasaannya? Petik 2. San Yi berlutut dan bergidik di tanah. Seorang pelayan seperti dia hanyalah sampah sebelum tembakan besar. Begitu mereka menyinggung VIP yang sebenarnya, sulit untuk menjaga kepala mereka. Fei Yun tersenyum dan berkata, itu bukan kesalahan Nona San Yi, dia melakukan pekerjaan yang layak. Itu karena saya tidak memiliki item identifikasi. Petik 2. Sejak dia menghabiskan beberapa waktu dengan Ye Xiaoxiang, dia secara tidak sadar dipengaruhi olehnya dengan kecenderungan kekerasannya berkurang. Dia menjadi lebih bersahabat dengan rasa hormat yang lebih besar terhadap kehidupan orang lain. San Yi mengangkat kepalanya dan menatap Fei Yun dengan terkejut. Mengapa pria yang kuat ini begitu baik? Mungkin dia bukan orang jahat. Dari klan mana dia berasal? Yang nobel,
Karena kamu sangat perkasa, namamu harus diketahui semua orang. Bolehkah saya memintanya? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Feng Feiyun, kata Feiyun. Senyum pria tua itu membeku ketika jantungnya berdetak kencang. Bolehkah aku bertanya, Feng klan yang mana? Feng dari Grand Southern. Feng Feiyun. Feng seperti di angin musim semi, Fei di melonjak, dan Yun seperti di awan putih. Jawab Feiyun. Boom! Kepala pria tua itu meledak dengan mulutnya yang cukup melebar hingga muat telur angsa di dalamnya. Pemuda ini adalah putra iblis legendaris. Bukannya dia belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi dia masih belum bisa tenang. Lagi pula, pria ini terlalu berbeda dari imajinasinya tentang bagaimana seharusnya anak iblis itu. Tidak ada jejak aura jahat, apalagi, pria itu terlalu pengertian dan masuk akal. Pada saat yang sama, San Yi merasa bahwa nama itu terlalu familiar. Tiba-tiba, dia akhirnya ingat dan tampak seolah-olah dia disambar petir dan menatap Feiyun dengan tak percaya. Ada apa? Kata Feiyun. Sebagai ahli mandat tingkat kedua, orang tua itu dengan cepat mendapatkan kembali akalnya, tetapi dia masih tidak bisa mempercayainya, yang Noble Feng. Kau benar-benar dari Feng Grand Southern. Klan ini adalah kekuatan besar ke-19 di dinasti Jin. Baik Tuan Muda Feng dan Putra Iblis, masing-masing identitas bukanlah seseorang yang mampu dia sakiti. Lalu bagaimana kalau aku melakukan tarian pedang untukmu? Feiyun mengangkatnya untuk yang kedua kalinya. Tidak, terima kasih, Tuan. Orang tua itu ketakutan. Bagaimana mungkin dia berani membiarkan Putra Iblis mengayunkan pedangnya di depannya? Jika pembunuh ini menjadi marah, pria itu bisa langsung memenggal kepalanya. Meskipun dia tidak bisa memastikan bahwa ini memang Putra Iblis, pria itu benar-benar memiliki kultivasi yang kuat. Dia memberi Feng Feiyun lencana bintang 3 kepada Feiyun dan masuk ke dalam untuk melaporkannya kepada Tuan sejati bangsal itu. Lagi pula, Putra Iblis adalah karakter spesial selain memiliki kepribadian yang aneh. Jika resepsi tidak cukup baik, itu akan membawa bencana. San Yi tergagap, kamu, benar-benar, anak setan. Banyak yang memanggilku begitu. Feiyun mengangguk dan tersenyum, apakah Yin Go Wardmu menginginkan harta roh? Saya punya 2 untuk dijual. Petik 2. Feiyun membutuhkan banyak jiwa buas sehingga ia membutuhkan sejumlah uang. Untungnya, dia memiliki 2 harta semangat cadangan. Yang pertama adalah Grand Wind Banner, diambil dari Ji Changyue. Yang kedua adalah kuali perunggu Beiming Huaji. Setiap harta roh bisa dianggap sebagai artefak yang luar biasa. Bahkan beberapa Giants tidak memilikinya. Hanya murid terbaik dari klan besar seperti Beiming Huaji yang bisa diberi hadiah. San Yi ngeri lagi. Itu putra iblis bagimu, berbicara seolah harta roh hanyalah komoditas biasa. Jika itu orang lain, dia akan berpikir bahwa mereka hanya membual. Level artefak ini dijual melalui lelang. Bagaimanapun, harta roh akan memiliki kerohanian dan kekuatan yang berbeda, mereka menentukan perbedaan harga yang besar. Pelelangan adalah metode yang paling adil, kata San Yi. Feiyun mengangguk, jadi bangsal juga berfungsi sebagai rumah lelang. Petik 2. Tentu saja, kita mungkin memiliki yang terbesar di seluruh dinasti. Dia menjawab. Baiklah, bawa aku ke sana dulu. Petik 2. Rumah lelang di bangsal biasanya dipenuhi dengan artefak yang luar biasa. Semua kreasi permata dunia berkumpul di sini, begitu banyak keajaiban dan Giants datang untuk memeriksanya secara teratur. Setiap bulan, rumah lelang akan memulai lelang puncak. Ini adalah masalah besar di ibu kota sehingga banyak karakter di level tertinggi akan datang. Bahkan Paramount Giants di Heavens Mandate tingkat 9 mungkin tergoda oleh isi lelang. Secara kebetulan, hari ini adalah salah satu dari hari-hari itu. Feiyun menyerahkan 2 harta roh kepada panitia dan menandatangani perjanjian. Untuk meminta agar Yin Go Ward melelang suatu barang, pemilik harus membayar biaya 1% ke bangsal. Setelah menyelesaikan dokumen, Feiyun ingin mencari tempat duduk di lantai lelang untuk memeriksa harta karun di lelang Apex. Jika dia menemukan sesuatu yang cocok, mungkin dia bisa membelinya. Pada saat ini, dia mendengar suara yang dikenalnya. Hei, Bung, penilaian lagi. Bagaimana ini palsu? Ini jelas tulisan Kaisar Jin pertama dari 6.000 tahun yang lalu, tidak mungkin palsu. Saya mempertaruhkan integritas pribadi saya di telepon. Seorang pemuda berbicara dengan mendesak.
Penilai tua berkata, ini adalah palsu dari 3.000 tahun yang lalu, diciptakan oleh penipu paling terkenal pada periode itu. Mungkin palsu, tetapi penipu ini masih ahli kaligrafi. Itu memenuhi syarat untuk pelelangan tetapi harga awal akan jauh lebih rendah. Petik 2. Sialan penipu ini. Sangat sial, mencuri, tidak, membeli palsu lainnya. Lupakan saja, aku miskin baru-baru ini, menjual harta 3.000 tahun ini seharusnya cukup menghabiskan uang selama beberapa hari. Kata pemuda itu. Pemuda ini sama sekali tidak terdengar dapat dipercaya tetapi bangsal Yin Gou tidak mempedulikannya, hanya keuntungan yang mungkin. Pemuda ini mengenakan sandal jerami dengan alasnya hampir habis. Dia juga memiliki topi jerami dan lubang di seluruh pakaiannya yang kotor. Orang akan berpikir bahwa dia adalah seorang pengungsi yang melarikan diri ke ibu kota. Adalah keajaiban bahwa seseorang dengan penampilannya bisa memasuki bangsal Yin Gou. Bi Ningsuai. Fei Yun berteriak dari belakang. Pemuda yang mengutuk kemalangannya tiba-tiba bergidik. Pencuri seperti dia selalu paranoid dan takut ketika orang lain mengenalinya. Fakta bahwa dia tidak melarikan diri secara instan sudah cukup berani. Bab 445-445. Bi Ningsuai berbalik dan menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu adalah Feng Fei Yun. Kamu membuatku takut sampai mati di sana, Tuan Muda Feng. Anda mendapat uang sekarang. Biarkan saya meminjam 1.800 batu roh, saya membutuhkannya dengan cepat. Dia berlari dengan tangannya sambil merasakan nol rasa malu. Fei Yun tersenyum dan berkata, bukankah kamu baru saja mencuri tulisan Kaisar Jin pertama? Itu tidak akan dijual dengan harga murah namun Anda masih meminta uang kepada saya. Petik 2. Jangan berbicara omong kosong. Apa ini tentang mencuri? Ini adalah pusaka keluarga kami. Ekspresi Ningsuai menjadi canggung. Tulisan-tulisan itu secara alami dicuri olehnya dari fraksi tahta markis. Hanya pencuri ini yang berani mencoba ini dan menyelesaikannya dengan sukses. Baiklah, baiklah, ini pusaka kamu. Fei Yun tersenyum dan berkata, benar, bukankah kamu dirantai oleh tunanganmu dan diseret pulang? Kenapa kau di sini sekarang terlihat seperti ini? Petik 2. Ningsuai sangat sensitif tentang penggunaan kata, dirantai, oleh Fei Yun. Matanya menjadi cerah ketika dia dengan gagah berani menyatakan, para pahlawan dunia semuanya berkumpul di ibu kota untuk 3 acara besar. Bagaimana saya bisa melewatkan acara-acara yang lebat dan menyenangkan ini? Petik 2. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Fei Yun bahwa dia lari dari pernikahan untuk kedua kalinya dan berhasil sampai di sini ke ibu kota. 3 acara, yang mana? Fei Yun tidak sadar di luar pemilihan calon pengantin Putri Luofu. Bi Ningsuai berkata, aku akan memberitahumu sebentar tapi kamu mendapat uang atau tidak. Tidak ada, bahkan 1 koin pun. Fei Yun dengan hati-hati menyembunyikan batu spasial dan harta karunnya atau orang ini akan merampoknya sepenuhnya, bahkan tidak meninggalkan sepasang pakaian dalam. Ningsuai menjawab, tidak mungkin, kamu adalah Tuan Muda Feng saat ini. Bagaimana bisa kantongmu kosong mengingat bisnis klan sekarang? Dia mengulurkan tangan kotornya lagi ke dada Fei Yun dan tidak menemukan apapun. Meskipun menjadi Tuan Muda Feng, dia tidak memiliki kendali karena Feng mau meninggalkan sumber daya dan uang di bawah kendali Wan Xiangchen. Plus, Fei Yun juga tidak peduli dengan masalah sepele ini. Dia memiliki lencana bintang 3 dan bisa masuk ke bagian VIP. Ningsuai mengikutinya juga. Rumah lelang itu raksasa seperti stadion. Itu bisa menampung lebih dari 10.000 orang. Hari ini adalah lelang Apex bulanan sehingga hampir semua kursi diambil. Setiap anggota yang hadir kaya raya, tidak ada kekurangan orang berstatus tinggi juga. Pedagang, tetua klan, raja muda, gians yang lebih tua, master sekte, bangsawan top, angka-angka itu muncul secara teratur dan membuat pelelangan semakin menarik. Pelelangan dibagi menjadi bagian umum, VIP, dan tertinggi. Para tamu bintang 1 dan 2 berada di bagian yang sama. Anggota bintang 3 memenuhi syarat untuk bagian VIP di depan. Monster super dengan bintang 4 dan 5 bisa menyebabkan dinasti Jin gemetar dengan 1 injakan. Mereka duduk di balik tabir bagian tertinggi untuk menyembunyikan identitas mereka. Ada penomoran untuk bagian ini juga. Meski duduk di depan, jumlah Fei Yun hanya 323. Ada banyak kesempatan besar di sini hari ini yang memiliki daya beli lebih besar daripada Tuan Muda Feng, 322 dari mereka, tepatnya. 1.
Ruangan itu bundar dengan panggung lelang di tengah. Feng Feiyun sedang duduk di dua baris pertama. Bi Ningsuai, bangsal benar-benar membiarkanmu terlihat seperti ini. Goda Feiyun. Ningsuai menanggapi dengan serius, saya memanjat tembok untuk masuk. Petik 2. Petik 2 titik titik titik. Petik 2. Memanjat dinding untuk menyusup ke bangsal. Itu bakat nyata bagi Anda. Mata Feiyun menyipit ketika dia bertanya, apa itu labu di tanganmu? Dia memperhatikan bahwa ada labu hijau yang indah di tangan Ningsuai, yang tampaknya diukir dari batu giok dengan cahaya hijau. Jelas tidak ada di sana sebelumnya. Oh, ini, saya mengambilnya di tanah sebelumnya. Kata Ningsuai tanpa mengedipkan mata. Pada saat ini, budidaya setengah baya di dekatnya berteriak dan berteriak, labu saya mengandung pil esens tingkat 2. Siapa yang mencurinya? Petik 2. Wajah Ningsuai sedikit berkedut saat dia dengan cepat meletakkan labu hijau ke dalam celananya dan menutupinya dengan kedua tangan. Feiyun terdiam. Lelaki itu tidak takut dan akan mencuri dari siapapun. Ningsuai, mengapa kamu meminjam uang? Tanya Feiyun. Ningsuai melihat bahwa pria parubaya itu tidak memandangnya sehingga dia diam-diam menjawab, kamu harus membantuku kali ini. Petik 2. Feiyun menjadi serius, jika itu dalam kemampuan saya akan melakukannya. Petik 2. Kalau begitu biarkan aku meminjam 1000 batu roh. Ningsuai mengulurkan tangan dan menatap Feiyun dengan mata anak anjing. Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Gabungan dua harta rohku mungkin tidak akan dijual untuk harga itu. Feiyun memberinya mata samping. Orang ini meminta terlalu banyak. Ningsuai membalas tatapan meremehkan yang sama, tolong, orang-orang mengatakan bahwa Anda mendapatkan rindu muda dari klan Yingou. Sekarang, kamu bilang kamu tidak bisa mengeluarkan 1000 batu. Siapa yang kamu coba bodohkan? Petik 2. Siapa yang memberitahumu itu? Feiyun ingin mengirim orang ini terbang dengan tendangan. Menghitung cendekia surga. Petik 2. Dia juga datang ke ibu kota. Feiyun terkejut. Ningsuai berhenti berbicara dan mengalihkan fokusnya ke tahap lelang. Itu dimulai dengan seorang pekerja mengeluarkan harta. Masing-masing harta ini memiliki penjaga yang sangat kuat. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Ningsuai benar-benar serius dengan matanya terpaku pada panggung tengah sambil terus menggosok telapak tangannya. Dia jelas sedang menunggu sesuatu. Feiyun menatapnya dan berpikir, orang ini sedang menunggu harta karun. Apa yang sedang terjadi? Mungkin ada hubungannya dengan dia yang ingin meminjam uang. Petik 1. Tiba-tiba, cahaya terang keluar dari tengah. Aku mempersembahkan tuan rumah pelelangan hari ini, peri bunga dari Istana Bunga Bahagia, Sima Zhaoxue. Petik 2. Seluruh ruangan menjadi dingin dengan kelopak salju yang berterbangan dari langit. Seorang gadis mengenakan gaun beludru dihiasi dengan bulu putih terbang turun dari atas. Kulitnya bahkan lebih putih daripada salju dan memiliki cahaya batu giok. Rambutnya perak dan disisir sampai ke tumitnya. Mereka selembut tali perak dan menyilang lehernya dan montok. Usianya sekitar 16 atau 17 tahun, menyerupai elf yang berdiri di salju. Sima Zhaoxue. Peri bunga, Sima Zhaoxue. Banyak tamu segera berdiri dan dengan marah berteriak pada gadis itu. Ini adalah teknik pemasaran lingkungan, bergantung pada wanita cantik untuk menjadi tuan rumah lelang mereka. Ini akan pengeluaran yang lebih boros dan boros. Zhaoxue berasal dari salah satu dari 3 istana bunga di ibu kota, Blissful. Dia 17 sekarang, sangat berbakat di atas menjadi keindahan dinasti ke-14 peringkat. Ningsuai menjadi lebih emosional dengan matanya terpaku pada Sima Zhaoxue. Kamu kenal dia? Feiyun juga menatapnya. Dia memang cantik tingkat nasional, terutama rambutnya yang panjang, perak dan tinggi namun indah. Ini akan menjadi penampilan iblis ular. 2. Bi Ningsuai dengan cepat mengangguk, kami pernah mengadakan pertemuan yang tak terlupakan, saya telah setuju untuk membeli kebebasannya. Petik 2. Feiyun menatap Ningsuai seolah-olah dia adalah monster, apakah kamu gila? Setuju untuk menebusnya setelah hanya satu pertemuan. Menurut Anda apa yang bahagia itu? Menebus seorang gadis di sana cukup untuk membuat sekte budidaya kecil bangkrut. Plus, gadis ini adalah peri bunga mereka. Anda dapat menjual diri Anda dan itu tidak akan cukup untuk membeli salah satu rambutnya. Petik 2. Ningsuai dengan keras kepala menjawab, apa yang kamu tahu? Cinta pada pandangan pertama. Saya hanya perlu 1000 batu roh untuk membeli kebebasannya. Petik 2. Dia mengatakan itu. Tanya Feiyun.
Ning Xuai mengangguk dan tiba-tiba meraih tangan Fei Yun, kami berteman, kamu harus membantuku. Petik 2. Aku bukan temanmu. Fei Yun dengan cepat menepis tangannya. Dia tidak berani menerima teman ini karena itu akan menjadi 1000 batu roh yang sia-sia. Ini masih merupakan jumlah yang terlalu tinggi baginya. Fei Yun menatap wanita bersalju itu lagi dengan kilatan dingin. Gadis Zhao Xue ini memang gadis utama Blissful, yang mampu menggoda seseorang secerdas Ning Xuai dan mengubahnya menjadi idiot. Dia pasti memiliki kemampuan yang mengesankan. Dia secara alami tidak percaya Zhao Xue benar-benar akan pergi dengan Ning Xuai setelah dia menyerahkan batu-batu itu. Namun demikian, dia melihat penampilan orang itu sedih dan berkata, jangan terlihat seperti kamu sudah mati, baiklah, aku akan membantumu. Petik 2. Haha, aku tahu Tuan Muda Feng adalah benar dan setia. Beri saya cukup batu untuk memenangkan kebebasan Suir dan Anda akan menjadi bos saya. Ning Xuai bertindak seolah-olah dia ingin memberi Fei Yun ciuman. Fei Yun menambahkan, tunggu, apakah kamu tidak takut dengan singa betina di rumah setelah menebus wanita ini? Ning Xuai terlihat terobsesi dengan cinta dan berkata, kami sudah bersumpah. Setelah menebusnya, kita akan lari ke ujung dunia sampai akhir zaman. Petik 2. Fei Yun dengan putus asa menggosok pelipisnya. Meskipun dia yakin bahwa Ning Xuai sedang dipermainkan, tidak ada gunanya meyakinkannya kalau tidak sekarang. Dia benar-benar tersihir, tidak dapat mendengar saran dari orang lain. Bab 446 banding 446. Untuk seseorang secantik Sima Zhao Xue, belum lagi Bi Ning Xuai, dengan beberapa metode dan kemauan untuk melakukannya, dia bisa membuat seorang penatua tertinggi dari sekte budidaya mati untuknya. Selain itu, dia tidak akan bisa menyentuh jari miliknya sebelumnya. Pada saat ini, jelas bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu kepada para penggemar gila ini di antara hadirin. Pelelangan akhirnya dimulai. Harta karun pertama disimpan di dalam batang persegi 2 meter yang terbuat dari baja dan dibawa ke panggung. Dengan rambut peraknya yang berkibar-kibar karena angin dan sinar spiritual padanya, jari-jari seputih salju Sima Zhao Xue menjulurkan tangan dan dengan elegan meraih kartu giok di atas nampan perak. Dia dengan lembut berbicara dengan senyum menawan, lelang pertama adalah pilar kayu dari batu naga sepanjang 2 meter. Harga awal adalah 1 batu roh dengan tidak kurang dari 1 benih untuk setiap taruhan yang meningkat. Petik 2. Pohon batu naga adalah pohon legendaris dengan batang yang tumbuh menyerupai sesuatu naga. Kayu ini sekeras batu dan bisa digunakan untuk membuat pil gambar naga peringkat kedua. Jenis pohon ini telah punah selama beberapa ribu tahun sekarang. Yang ini digali dari dasar berlumpur Sungai Jin. Ini mungkin satu-satunya batang dari jenis ini di seluruh dinasti. Meskipun pil peringkat kedua tidak terlalu langka, jumlah kayu ini cukup untuk memperbaiki lebih dari 1000 pil naga. Nilainya pasti di atas 1 batu roh. 2 batu roh. Bi Ning Xuai adalah yang pertama dan harganya 2 kali lipat. Beberapa yang lain ingin menawar tetapi kenaikan besar itu membuat mereka ragu. Nomor 323, 2 batu roh. Adakah yang lebih tinggi? Mata Zhao Xue yang mempesona menyapu kerumunan orang untuk mencari orang dengan uang. 3 di sini. Seorang Master Pil tingkat 6 mengangkat kartunya. Master Pil ini adalah yang terbaik dari fraksi Eagle Marquis. Wang Yiwang, Markis muda di sana mengikuti guru ini untuk mempelajari seni alkimia. Pil naga gambar dapat membantu seorang kultivator melatih fisik mereka. Ini terlalu penting untuk faksi ini karena mereka fokus pada budidaya tubuh sehingga tangan mereka dipaksa dalam hal ini. Batang ini bernilai sekitar 3 batu roh sehingga mereka yakin bahwa tidak ada orang lain yang akan menawar lebih tinggi. 4. Ning Xuai mengangkat tawaran itu tanpa ragu-ragu. Setiap batu roh bernilai 300.000 koin emas. Jadi, hanya menaikkannya dengan 1 batu adalah jumlah yang mengerikan, cukup untuk membeli setengah kota kecil. Orang dengan uang akan dengan hati-hati menaikkan harga dengan kenaikan kecil. Menjadi ceroboh bisa berakhir dengan kerugian besar. Fei Yun dengan cepat menariknya dan bertanya, kamu bukan ahli pil, mengapa membeli koper ini? Aku tidak bisa bertingkah lemah di depan Suir. Dia menyatakan. Orang ini sangat beracun sekarang. Fei Yun menyeka keringat di dahinya, kamu punya banyak batu roh ini. Kamu di sini bersamaku. Petik 2. Ketua Pil dari fraksi Eagle Marquis dengan enggan berkata, 5 batu. Petik 2. Ning Xuai mengangkat kartunya lagi dan berteriak, 6 batu roh. Petik 2. Petik 2 titik titik titik.
Fei Yun terdiam. Master Pil dan Markis Muda sudah gila. Butuh banyak dari mereka untuk 5 batu besar untuk bagasi ini yang hanya bernilai 3 batu. Namun, pria nomor 323 ini terlalu kuat atau mungkin dia hanya mengacaukan mereka. Markis Muda menggertakkan giginya dan mengangkat kartunya, 7 batu roh. Petik 2. Faksi mereka pasti memiliki koper ini. 10 batu. Ning Shuai berdiri dan berpose dengan dingin setelah menyatakan harga yang mustahil. Ketua Pil dan Markis Muda hampir muntah darah dan berhenti menaikkan tawaran. Bahkan Zhao Xue sedikit terkejut setelah mendengar tawaran ini. Dia bertanya-tanya anak yang hilang manakah ini. Mata cantiknya melirik Ning Shuai dan memberinya senyuman. Dia secara alami sudah lupa tentang pria ini. Lagi pula, dia berbicara dengan begitu banyak keajaiban setiap hari. Bagaimana dia bisa mengingat pria yang satu ini? Namun, Ning Shuai sangat gembira hanya untuk melihat senyumnya yang menawan. Fei Yun memiliki keinginan untuk berbalik dan berjalan pergi pada saat ini. Seorang pria yang disihir oleh seorang wanita, bahkan lebih bodoh daripada orang idiot, tapi bukankah aku juga menyukai ini? Dia memutuskan untuk menyelamatkan orang ini dari keadaannya yang menyedihkan. Dijual 10 batu roh. Senyumnya semakin memikat. Semakin tinggi harganya, semakin banyak komisinya sehingga dia secara alami lebih bahagia daripada orang lain. 10 batu roh untuk membeli belalai batu naga, sungguh suatu kerugian. Yang idiot nomor 323. Seseorang diam-diam berdiskusi. Pasti penggemar musik idiot yang telah terpesona oleh Sima Zhao Xue. Menggunakan 10 batu untuk membeli senyum cantik. Kebangkrutan akan segera terjadi. Petik 2. Ini adalah gaya bangsal Yin Gou, memancing para idiot, hehe. Petik 2. Fei Yun melirik orang-orang yang mengejek Ning Shuai. Kalian semua berani mengejek teman saya. Tunggu saja, aku akan membuatmu menangis nanti. Petik 2. Beberapa saat kemudian, seorang gadis muda membawa nampan batu giok lain. Ada kotak logam emas sekitar 1 kaki panjangnya, harta pelelangan kedua. Logam ini tampak seperti kuningan tetapi ada banyak dawai dengan cahaya keemasan yang samar. Nilainya jelas pada pandangan pertama. Ini adalah bahan yang bagus untuk pandai besi. Zhao Xue menunggu sedikit agar orang banyak menjadi ingin tahu sebelum mengumumkan, lelang kedua adalah sutra roh emas yang beratnya mencapai 120 pound, ditemukan oleh seorang ahli harta dari tambang di perbatasan. Menurut penilai kami, ini adalah logam alami yang langka. Saat menggunakan baja biasa untuk membuat senjata, hanya dengan menambahkan 1 atau 2 string, itu akan menaikkan senjata fana ini ke tingkat harta karun. Adapun kerajinan harta roh, menanamkan string ini dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Petik 2. Harga awal adalah 3 batu roh. Setiap tawaran kenaikan gaji harus minimal 1 batu. Dia meletakkan kartu pengantar sambil berdiri dengan elegan di atas panggung dan tersenyum, mulailah. Petik 2. Aku menawar 6 batu. Ning Shuai segera mengangkat kartunya dan menggandakan harga penawaran. Para tamu bintang 1 dan 2 bintang semua ingin muntah darah juga. Mereka tidak memiliki banyak daya beli dan hanya bisa membeli harta tingkat yang lebih rendah. Tetapi angka 323 terkutuk ini menggandakan tawaran harta ini. Bagaimana mereka akan hidup? Jika bukan karena dia benar-benar membeli pohon batu naga sebelumnya, mereka akan berpikir bahwa dia bekerja untuk bangsal Yin Gou. Harga sutra emas ini jauh lebih tinggi daripada pohonnya. Selain itu bisa memperbaiki banyak senjata harta di masa depan. Itu benar-benar penting bagi kekuatan besar karena itu dapat meningkatkan potensi pertempuran murid-murid muda mereka. 6 batu tidak cukup untuk menakut-nakuti klan dan sekte begitu banyak mengangkat kartu penawaran mereka. Fei Yun terpaku pada harta ini dengan denyut aneh dari indera rohaninya. Denyut nadi ini hanya akan terjadi ketika harta karun di sekitar. Apakah ada sesuatu yang bersembunyi di sutra roh ini? Meskipun indera spiritualnya tidak terkemuka, jiwa Phoenix di tubuhnya tidak ada bandingannya. Bahkan para master harta karun tidak memiliki kepekaan yang begitu besar. Inilah sebabnya dia bisa menemukan harta karun dengan mudah. Ini juga merupakan kasus untuk batu daomisasi yang diambil oleh wanita jahat. Bahkan Zhuo Qianshu, master harta karun peringkat 9, tidak bisa mengenali batu daomisasi namun dia bisa menghentikannya. Dia mengaktifkan pandangan Phoenix-nya untuk mengintip melewati lapisan luar untuk melihat harta karun tertinggi bersembunyi di dalamnya. Namun, dia masih tidak bisa melihat melalui permukaan.
Sepotong mineral dari ranjau, dikerjakan oleh bumi, ini saja tidak bisa membangkitkan jiwa Phoenix, pasti ada sesuatu yang lain. Fei Yun menggunakan Minor Cheng Art untuk menghitung lagi. Minor Cheng Art adalah salah satu dari 8 seni di Grave Palace Treasure Finding Record. Itu adalah seni pencarian harta karun dan juga merasakan sesuatu yang luar biasa dalam potongan logam ini. Pada saat ini, tawaran saat ini adalah 15 batu untuk logam. Ini adalah harga yang cukup tinggi sehingga hanya 3 orang yang tersisa yang menawar. Nomor 218, Raksasa Setengah Langkah Tua. Nomor 479, seorang tuan muda dari klan besar. Nomor 323, yang merupakan tempat Feng Fei Yun dan Bi Ning Xuai duduk. Mereka semua tamu dengan uang di bagian VIP. Tuan muda itu sedikit mengerutkan kening dan mengangkat kartunya lagi, 16 batu roh. Petik 2. Logam emas itu berharga tetapi hanya bernilai sekitar 14 batu. Mereka duduk di bagian VIP dan memiliki kekuatan besar sebagai dukungan mereka tetapi kehati-hatian dalam hal penawaran masih diperlukan. Setengah Langkah Giant adalah sesepuh tertinggi dari sekte. Dia benar-benar menginginkan logam dan tidak keberatan membayar mahal, 20 batu, saya ingin logam ini. Petik 2. Jika ada orang lain yang menawar lebih tinggi, mereka akan menjadi idiot. Fei Yun tersenyum dan memberitahu Ning Xuai, tawaran setinggi yang Anda inginkan. Petik 2. Ning Xuai sangat gembira setelah mendengar ini. Dia akhirnya akan bisa bersinar di hadapan dewi-dewinya. Dengan pose megah, dia mengangkat kartunya dan berteriak, 100 batu. Beberapa orang takut dari kursi mereka setelah mendengar tawaran ini. Bab 447 banding 447. Penggarap biasa, setelah mendapatkan batu roh, akan menyembunyikannya seolah itu adalah harta terbesar. Jadi, 100 batu adalah jumlah yang mengerikan. Setengah Langkah Giant hampir melompat karena kaget. Dia bertekad untuk menawar 20 batu dan berpikir bahwa ini akan lebih dari cukup. Siapa yang mengira orang lain bahkan lebih boros daripada dia, untuk benar-benar menawar 100 batu. Hanya orang bodoh yang akan terus menawar logam emas ini. Seseorang pasti punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk dibelanjakan. Saya mungkin juga membeli rumput milenium untuk meningkatkan budidaya saya. Setengah Langkah mencibir sebelum duduk. Mendengus cemoohan bergema di sekitarnya, semua orang mengira nomor 323 itu idiot. Sima Zhaoxue sebenarnya memiliki pemuda kaya yang mendukungnya sekarang. Dia mungkin bisa masuk ke 3 besar kompetisi Empress Bunga. Petik 2. Setelah Ye Xiaoxiang pergi, gadis-gadis paling terkenal di ibu kota adalah 3 peri bunga dari istana. Zhaoxue telah memikat banyak keajaiban muda, mungkin dia akan memenangkan kompetisi. Petik 2. Keajaiban muda berkumpul dan berbicara tentang kompetisi bunga bulan depan. Itu bukan hanya kompetisi antara kecantikan tetapi juga kontes antara keajaiban mendukung mereka. Dia cukup liberal dengan uangnya, mampu menghabiskan 100 batu sekaligus. Itu mungkin Raja Muda. Petik 2. Banyak orang menatap kursi 323 tetapi tidak ada yang bisa mengenali Bi Ning Xuai. Tentu saja, Sima Zhaoxue adalah yang paling terkejut di tempat ini. Sejak awal lelang, orang yang sama telah menghabiskan jumlah yang tidak proporsional untuk menang. Ini menunjukkan bahwa dia melakukan itu untuk mengesankannya. Dia secara alami menjadi bersemangat untuk mendapat dukungan dari keajaiban seperti itu. Tuan yang sangat muda akan terlalu membantu untuk kompetisi bulan depan. Zhaoxue sedang merayakan di benaknya. Dia masih tidak bisa mengenali Ning Xuai tetapi masih memberinya senyum yang menawan. Senyum ini lebih efektif daripada metode menggoda dan hampir membuat Ning Xuai pingsan. 100 batu roh, pergi sekali. Petik 2. Pergi 2 kali. Petik 2. Dijual seharga 100 batu roh. Sutra roh emas ini milik tamu VIP. Nomor 323. Petik 2. Biasanya, barang akan dilelang sebelum dibawa ke belakang untuk pembayaran dan pengiriman. Pada saat ini, logam emas ini juga dibawa ke belakang panggung. Feng Fei Yun tiba-tiba berdiri dan berkata, tunggu sebentar, apakah semua orang tidak tertarik mengapa kami membayar jumlah yang sedemikian besar untuk logam golden ini? Apakah Anda semua berpikir teman saya idiot yang akan membayar harga beberapa kali lebih tinggi untuk harta karun jelek? Petik 2. Semua orang fokus padanya. Raksasa setengah langkah yang menawar 20 batu sebelumnya mendengus, kalian anak muda terlalu bersemangat,
membayar begitu banyak emas hanya untuk melihat seorang wanita cantik tersenyum. Ini adalah perilaku remaja. Petik 2. Saya melihat. Fei Yun tersenyum dan berbalik ke arah Zhao Xue sambil tersenyum, Nona Zhao Xue, bolehkah saya naik ke platform untuk menunjukkan bentuk nyata dari harta karun tertinggi ini untuk dilihat semua orang? Petik 2. Logam emas ini sudah menjadi miliknya dan temannya sehingga bangsa Yin Gou tidak akan berani mengubah pikiran mereka. Ditambah lagi, Fei Yun memiliki skema yang dibuat dan dia harus memamerkan kemampuannya terlebih dahulu. Tamu biasa 1 atau 2 bintang tidak akan memiliki hak istimewa ini. Namun, Fei Yun adalah VIP bintang 3. Bangsa Yin Gou ingin memperlakukannya dengan baik. Logam emas ini sudah menjadi milikmu, yang nobel. Lakukan dengan itu sesukamu. Zhao Xue berbicara dengan suara seindah himne abadi, sedikit memperlihatkan giginya yang putih salju dalam prosesnya. Bining Shuai secara alami tidak akan melewatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan dewinya. Dia juga naik panggung setelah Fei Yun. Matanya menatapnya sepanjang waktu dengan senyum konyol di wajahnya. Dia agak jijik dengan senyumnya tapi dia masih tersenyum bahagia. Pada saat ini, semua mata tertuju pada panggung. Bisakah sepotong logam emas ini benar-benar menjadi harta karun? Orang lain salah menilai itu. Petik 2. Bahkan tembakan besar di bagian tertinggi menggunakan niat surgawi mereka untuk mengukur panggung. Seorang gadis muda membawa nampan dengan logam emas di atasnya ke Fei Yun. Mata hitamnya juga meliriknya, apakah ini benar-benar harta yang super? Fei Yun bisa merasakan benda itu di dalam ketika dia semakin dekat dengan logam. Tuan-tuan, lihat lebih dekat. Logam emas ini mungkin terlihat seperti Golden Spirit Silk, tapi di dalam, hehe. Fei Yun mengambil pisau tajam dari gadis muda itu dan dengan hati-hati mengelap lapisan logam. Tatapan itu menjadi lebih gugup, semua nafas telah berhenti. Dia membagi logam menjadi 2 tetapi hanya menemukan string emas di dalam, tidak ada yang lain. Seluruh tempat meledak dengan gelombang tawa. Mereka melihatnya sebagai pertunjukan yang lucu. Haha, inilah aku, berpikir bahwa mungkin ada harta karun di dalam. Setengah langkah raksasa benar-benar terhibur dengan Schadenfreude. Zhao Xue berkata, Yang Nobel, barang lelang telah dinilai dengan cermat oleh kami, tidak akan ada kesalahan. Petik 2. Hahaha, bocah, kau membawa ini pada dirimu sendiri. Seseorang di antara hadirin mencibir. Fei Yun tidak terpengaruh. 2 nyala api berkobar di matanya saat dia memandang ke arah 2 potong logam itu. Dia kemudian memfokuskan pemotongan pada salah satu dari mereka. Potongan kiri dibagi menjadi 2 lagi tetapi hanya bahan yang sama di dalam. Bahkan Bining Shuai tidak bisa tetap tenang. Dia mendatangi Fei Yun dan berbisik, apakah itu kesalahan? Fei Yun masih setenang sebelumnya dan tersenyum, tidak, perhatikan baik-baik, kita akan kaya. Petik 2. Fei Yun menatap lebih hati-hati pada bagian baru ini karena dia telah mengkonfirmasi tebakannya. Saat pisaunya memotong 1 inci lebih dalam ke logam, gelombang cahaya keemasan mengalir keluar dengan sejumlah besar energi roh. Itu meresap ke seluruh panggung. Dia dengan cepat berhenti dan tidak terus memotong lebih dalam. Energi roh yang tebal, mungkinkah? Semua orang merasakan sakit menyengat di mata mereka dari cahaya keemasan yang cemerlang. Hanya 1 sayatan kecil sudah cukup untuk mengeluarkan energi yang begitu besar. Semua orang bisa melihat bahwa memang ada harta yang luar biasa di dalamnya. Tembakan besar dengan harta roh bisa merasakan barang-barang mereka bergetar. Mereka terstimulasi oleh benda di dalamnya. Setelah memenangkan perhatian tempat itu, Fei Yun tiba-tiba menyingkirkan pisau dan berkata, aku sudah selesai. Petik 2. Apa? Kenapa kamu tidak melanjutkan? Seseorang berteriak. Fei Yun pura-pura meringis sebagai tanggapan, ketika harta yang begitu besar keluar, aku khawatir beberapa akan mencoba merampoknya. Petik 2. Lebih dalam, ibu kota adalah tempat yang sah, perampokan dan pembunuhan tidak terjadi di sini. Petik 2. Sima Zhao Xue menatapnya dengan mata yang cantik dan berkata dengan lembut, Yang Nobel, kita sudah mengintip, mungkin juga membiarkan semua orang di sini memperluas cakrawala mereka dan melihat betapa berharganya harta itu. Petik 2. Dia berpura-pura memikirkannya sejenak sebelum menjawab, tidak pantas bagiku untuk tidak melakukannya sekarang. Petik 2. Dia lebih cepat kali ini dan menambahkan 200 luka lagi untuk melepaskan 1 lapisan demi 1. Pada akhirnya, hanya kilau emas yang tersisa.
Boom! Cahaya ini sebanding dengan matahari dan melukis seluruh panggung menjadi warna emas. Ada gelombang energi roh putih susu yang mengalir di dalam cahaya kemasan. Seorang kultivator yang kuat bisa memfokuskan pandangan mereka dan melihat sebuah batu seukuran telur di pusat cahaya. Itu putih susu dengan 7 hingga 80 helai sinar kemasan tebal. Spiritualitas di dalamnya sangat besar seolah-olah benda itu memiliki kesadarannya sendiri. Itu adalah batu roh sutra emas. Suara ledakan datang dari bagian tertinggi. Ini adalah kesempatan besar yang tidak bisa menahan keterkejutannya. Semua orang di sini mengambil napas dalam-dalam setelah mendengar nama itu. Batu roh dibagi menjadi 18 peringkat. Biasanya, mata uang itu adalah batu dengan peringkat terendah, batu roh misterius sejati. Namun, batu sutra emas roh berada di peringkat ke-13, 100.000 kali lebih berharga daripada batu roh misterius sejati. Dengan kata lain, batu ini bernilai 100.000 batu. Batu seukuran telur ini tidak lengkap, hanya lebih seperti setengah dari yang terbaik, tetapi masih bernilai beberapa ribu batu roh. Batu itu sendiri dapat memasok energi roh untuk penanaman klan, tetapi yang lebih penting, tali emas ini memiliki kerohanian yang luar biasa. Seseorang bisa menyaring harta roh dengan bantuan mereka. Sederhananya, batu Feng Feiyun memiliki 7 hingga 80 string emas. Itu bisa memungkinkan garis keturunan yang hebat untuk menciptakan 70 hingga 80 harta roh dalam waktu singkat. Ini adalah aspek yang paling menakjubkan dari batu ini. Bab 448-448. Bahan untuk harta roh jarang terjadi tetapi itu tidak terlalu sulit untuk set besar. Namun, bahkan dengan bahan dan pandai besi yang tepat, mereka hanya akan mampu menciptakan harta roh sudo. Ini hanya cangkang seorang kaisar, embrio tanpa kerja batin. Itu lebih kuat dari harta biasa tetapi juga sekitar 1000 kali lebih lemah dari harta roh nyata. Apa hal paling penting tentang harta roh? Ini, spiritualitas, sebuah kesadaran. Dibutuhkan beberapa ratus tahun untuk harta karun palsu untuk menunjukkan spiritualitasnya sendiri. Apalagi probabilitasnya bahkan tidak sampai 10%. Ini adalah alasan mengapa ada sangat sedikit harta roh di dinasti Jin, meskipun berlimpah di tanah dan sumber daya. Bayangkan saja, klan Feng adalah kekuatan tertinggi di Grand Southern Prefecture tetapi hanya memiliki 3 harta roh. Mereka dianggap sebagai pusaka keluarga. Tapi sekarang, Feng Feiyun menghabiskan 100 batu roh dan membeli setengah batu-batu sutra emas. Senar di dalam dapat memungkinkan kekuatan besar untuk menciptakan 70-80 harta roh dalam waktu singkat. Ini sangat sulit dipercaya dan kekuatan pertempuran mereka akan meningkat ke tingkat yang menakutkan. Jika 70-80 pembudidaya mandat surga menggunakan harta roh ini, mereka bisa meratakan fraksi markis dalam waktu 1 jam. Seluruh ruangan terkejut. Bahkan tembakan besar dari kekuatan super tidak bisa tetap tenang. Raksasa setengah langkah yang ingin membayar 20 batu mengetuk dahinya dari penyesalan dan berteriak, kenapa aku tidak pergi keluar untuk membelinya, bahkan jika itu berarti kebangkrutan. Seorang tuan muda juga memukuli dadanya dan berteriak, aku seharusnya membawa seorang ahli harta karun dari klan, tidak mungkin aku akan melewatkan harta tertinggi ini. Saya akan menjadi kontributor terbesar bagi klan jika saya membeli logam emas ini. Petik 2. Banyak orang memukul kepala mereka di antara hadirin, menyebabkan keributan. Mereka yang mengolok-olok Bi Ningsuai karena bodoh sebelumnya ingin menangis. Mereka berharap bahwa mereka, bodoh, sekarang. Sima Zhaoxue tidak bisa tetap tenang dan terus menatap Feiyun dengan matanya yang indah. Feiyun mengeluarkan kotak es batu giok yang mendalam dan memasukkan logam emas ke dalamnya sebelum meletakkan kotak itu di atas nampan lelang. Meskipun dia telah membeli logam, dia harus menunggu sampai setelah lelang berakhir sebelum menerimanya. Tunggu sebentar, hanya sutra roh emas yang dilelang sebelumnya, bukan batu roh sutra emas. Pelelangan perlu dilanjutkan. Seorang pemuda mengenakan lambang batu giok putih berdiri dan berkata, dia memiliki 4 orang tua sebagai pengawalnya sementara kultivasinya sendiri berada di mandat surga tingkat kedua. Ini jelas penguasa muda dari klan kuno. Feiyun masih belum turun dari panggung. Dia mendengar ini dan tertawa, apa maksudmu? Tuan muda ini mengangkat kepalanya dan dengan sombong berkata, apa yang saya katakan adalah bahwa Anda menghabiskan 100 batu hanya untuk membeli logam emas itu, hanya batu roh di dalamnya. Tentu saja, logam itu milik Anda,
tetapi batu roh itu harus dilelang lagi. Petik 2. Haha, kamu sengaja tidak masuk akal sekarang. Fei Yun tersenyum dan berkata, tidak, saya sangat masuk akal. Plakat lelang dengan jelas menulis bahwa item lelang adalah sutra roh emas, bukan batu roh sutra emas. Ini adalah kebenarannya. Tuan muda itu mencibir pada Fei Yun sambil berpikir pada dirinya sendiri, nak, kau sudah terlalu banyak pamer. Petik 1. Bining Shuai langsung mengutuk, ayahmu. Kami jelas membeli semuanya jadi apa yang ada di dalamnya adalah milik kami juga. Petik 2. Fei Yun menariknya kembali dan memberitahu tuan muda itu, sobat, jika Anda ingin menjadi tidak masuk akal, naiklah ke panggung dan kami akan menyelesaikannya. Petik 2. Tuan muda tersenyum dengan nada ejekan. Dia secara alami tidak takut pada dua orang ini yang menyebabkan masalah di bangsal Yingou. Dia naik ke panggung dan berkata, bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Fei Yun melangkah di depannya dan tidak repot-repot mengatakan apapun sebelum menamparkan pria itu. Tuan muda berputar 3 kali di udara sebelum membanting ke tanah. Batuk. Sebagian giginya jatuh sementara wajahnya bengkak seperti babi. Kamu berani memukulku. Petik 2. Seluruh hadirin tersentak, berani menabrak seseorang di bangsal. Seorang tuan muda dari klan kuno di atas itu. Keempat pria tua itu segera melompat ke atas panggung dan mengangkat tuan muda mereka sebelum secara agresif berbalik ke arah Fei Yun. Fei Yun postur dengan kedua tangan di belakang punggungnya tanpa peduli, saya adalah orang yang bahkan lebih tidak masuk akal. Pikir aku begitu mudah diintimidasi. Petik 2. Seberapa berani sebenarnya menyerang Tuan Muda Chen? Apakah kita tahu bahwa kita adalah salah satu dari 10 klan terkuat di Heavenly Cloud Prefecture? Seorang lelaki tua, setipis tongkat, berteriak dengan marah. Chen memang salah satu dari 10 klan terkuat di prefektur itu, tetapi Tuan sebenarnya adalah klan Nalan. 10 lainnya tunduk pada klan besar ini. Pria tua lain memiliki kilatan dingin di matanya, berani menyebabkan masalah di pelelangan Yingou. Berat, kamu memperlakukan klan dengan jijik. Petik 2. Hal ini mengingatkan eselon atas pelelangan. Bahkan manajer pelelangan pun datang. Diam, menurutmu tempat apa pelelangan Yingou itu? Dongfang Yiye berjalan ke atas panggung dengan perut besar. Fei Yun mengenali pria parubaya ini segera. Dia adalah orang yang dia minum dan berbicara tentang situasi politik saat ini di Radiance. Lelaki itu berpengetahuan luas dan sangat cerdik. Dia tahu bahwa orang ini tidak akan berstatus rendah di bangsal Yingou tetapi tidak berharap dia menjadi bos rumah lelang ini, yang terbesar di dinasti. Fatso ini sebenarnya memiliki posisi yang begitu tinggi. Gumam Ning Shuai pada dirinya sendiri. Setelah ruangan menjadi sunyi, seorang penatua dari klan Chen dengan hormat membungkuk ke arah Dongfang Yiye dan berkata, Tuan Dongfang, tentang ini. Tidak perlu, aku sadar. Yiye sedikit melambaikan tangannya dan berkata, kesalahan ada di pihakmu karena sengaja menyebabkan masalah. Logam emas sudah menjadi milik Tuan Muda Feng sehingga apapun yang ada di dalamnya adalah miliknya juga. Petik 2. Logam ini hanya dilelang di Yingou sehingga harganya tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Tuan Muda Chen memakan pil semangat, wajahnya yang bengkak akhirnya pulih ketika dia dengan marah berkata, Manajer Dongfang, tidakkah kamu melihat bahwa dia adalah orang pertama yang bertarung? Ini melanggar urutan lelang dan harus dihukum. Petik 2. Yiye menjawab, dia sudah menunjukkan pengekangan dengan tidak membunuhmu. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Petik 2. Siapa dia? Tuan muda itu bertanya. Putra Iblis, Feng Fei Yun. Yiye terkekeh. Tuan muda itu awalnya memiliki pandangan menghina di wajahnya tetapi setelah mendengar ini, ia menjadi terkejut, apa? Dia, Feng Fei Yun. Petik 2. Keempat penatua Chen juga khawatir. Sementara itu, para tamu tiba-tiba mengerti. Tidak heran mengapa manajer akan mendukung pemuda ini. Ini adalah kejeniusan nomor 1 dinasti masa depan. Tidak hanya dia penguasa muda Feng, dia juga bisa menjadi raja surgawi di masa depan. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Antara Chen Yang Lord dan Putra Iblis, bangsal secara alami akan memihak yang terakhir. Beberapa tembakan besar, pada awalnya, memiliki pemikiran tentang mencuri dari Fei Yun tetapi mereka dengan cepat berubah pikiran setelah mengetahui identitasnya. Bagaimanapun, Raja Surgawi ada di sini di ibu kota. Tidak seorang pun dari generasi yang lebih tua berani melakukan apapun pada Fei Yun. Pada saat yang sama,
tidak banyak dari generasi muda yang bisa menerimanya. Tuan muda dengan enggan meninggalkan panggung karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Chen Clan mereka bahkan tidak ada di Great Power List sementara Feng Clan berada di peringkat ke-19. Tidak ada kemungkinan mereka berani melawan Feng. Setelah bisnis lucu, pelelangan dilanjutkan dengan harta ketiga. Ini adalah buah roh sebesar kepalan tangan. Itu merah tua dan berkilau seperti batu delima. Sima Zhaoxue memegang kartu itu dan membaca kata pengantar, harta ketiga adalah buah roh yang tidak dikenal. Setelah dinilai oleh penilai kami menggunakan cairannya, kami menemukan bahwa jus di dalamnya memiliki kekuatan obat yang sama seperti rumput milenium. Jadi, nilai buah ini harus hampir sama. Petik 2. Namun, karena ini adalah item roh yang unik, tawaran awal akan 20 batu. Setiap tawaran yang meningkat harus 1 batu. Anda bisa mulai. Petik 2. Rumput milenium bernilai sekitar 10 batu roh. Banyak dari mereka yang digunakan untuk membuat pil semangat sehingga mereka sangat populer. Buah ini memiliki kekuatan obat yang sama dengan satu akar rumput tetapi tidak ada yang tahu apa itu afinitasnya. Karena itu, ini tampak sangat tidak berguna karena orang tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli barang yang tidak dikenal. Tidak ada yang mengangkat kartu mereka saat ini. 40 batu roh. Ning Shuai berteriak lagi sambil mengangkat kartu nomornya. Itu tamu nomor 323 lagi. Yang lain di ruangan itu akrab dengan pria ini yang akan selalu menggandakan penawaran saat ini dari setiap lelang.